Kemarin jamaah saya hilang tuh sehari 12 jam. Baru pertama kali ikut umroh, Mbah jenengan niki nak tindakan harus bareng karo sing nom. Wah, kula pun biasa kok. Kula pun biasa nih. Alhamdulillah malamnya umroh, paginya tak ada tawaf sunah. Tawaf sunah, sing cah nom itu kok saya mau cium Hajar Aswad ya. Iya monggo. Nah si mbahnya itu ikut. Alhamdulillah nonton wong gede-gede dua iso cium Hajar Aswad akhirnya do mundur. Akhirnya si mbah niku kepental. Kepental. Ucul. Nah ucul arep mulih Pak. Yang harusnya itu ke Taukalah ke Aziziyah, jalurnya dia ngambil yang lurus. Akhirnya nggak sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku Anda berada saat ini. Salam jumpa, salam bahagia, dan salam SK2. Pada hari yang indah dan sahdu ini, SK2 berada di Masjid Blangkon Al-Fat, Surakarsan, Yogyakarta, dalam acara pengajian alumni Miftalah 38 Jamaah Haji Multazam tahun 2006. Hanya tidak komplit, namun sudah luar biasa. Pengajian ini akan rutin terjadi setiap saat. Oleh karena itu, marilah kita ikuti, kita masuki masjid yang indah yang luar biasa ini. Oke. Minggu kan terusnya tetap. Dan doa itu memang luar biasa di samping air zam-zamnya. Tapi dokter pernah cerita, beliau itu punya kakak. Setiap mau minum ini air biasa saja, itu pakai doa minum zam-zam. Yang minumnya doa ke zam-zam, sembuh penyakitnya. Ya sosok alam sebabnya. Jadi apakah itu jadi perantaranya itu? Semoga itu urusan itu. Kita kan hanya bisa ikhtiar dan doa gitu. Nah seperti itulah Bapak Ibu sekalian. Kemudian tadi mereview kajian yang di Soto Kudus kita yang paling pokok adalah meningkatkan amal soleh kita, karena yang kita hanya amal soleh, karena mobil yang kita miliki juga tidak kita bawa. Nanti yang ngantar itu juga ono tulisannya kewalik, kita Pak, ambulans tulisannya kewalik Pak. Kan kalau kita tinggal di kota kan biasanya sehingga itu kan ambulan, nah kampung dipikul ya. Nah, tapi kalau di sini, nah maka itu. Nah pada kesempatan sekarang saya akan menyampaikan apa yang pernah disampaikan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Mukasyafatul Qulub. Di dalam kitab Mukasyafatul Qulub itu disebutkan bahwa terjadi dialog antara Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa itu kan nabi yang bisa bicara langsung ya. Kalau Rasulullah kan lewat Jibril, tapi kalau Nabi Musa itu bisa ngomong langsung karena diberikan kelebihan. Kan ada nabi-nabi itu ya. Maka Nabi Musa disebut dengan Allah ya, kalam Allah. Nah di dalam kitab itu disebutkan bahwa saya ini sudah hafal dari lagi, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Jadi di situ ada fahsya, ada munkar. Fahsya itu apa? Yaitu perbuatan atau perkataan yang khusus dicerminkan pada perbuatan yang terlarang. Misalnya maaf. Kalau orang ya namanya ada zina, ternyata zina itu kan bukan hanya bertemunya farji dengan farji. Misalnya ibu-ibu yang pakai pakaian yang menor itu juga bagian dari zina. Nah kalau
segini, yang seusia begini ya insya Allah. Yang muda-muda nih gitu Pak, gini. Yang muda-muda gitu. Itu bagian dari. Kemudian fahsya munkar. Munkar itu hal-hal yang condong kepada syirik. Jadi misalnya kita ini sudah haji, sudah sering pengajian, tapi masih percaya di luar kekuasaan Allah, maka itu jadi syirik. Contoh misalnya kan, ada orang yang misalnya wisata ke Borobudur, terus ada stupa cilik ini, sing di luar stupa gede, sing non Pak untuk Bimo. Nah, terus ada mitos kan yang diyakini oleh orang-orang itu, siapa yang bisa megang anune Kunto Bimo maka uripe sukses. Itu kalau dia melakukan maka itu jadi syirik. Yang seperti ini bukan hanya ini, apakah itu sungguhan atau mainan, sama loh. Karena inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dialah yang inna nahnu nuhyil, yang menghidupkan dan yang mematikan, dan yang mencatat bekas-bekas apa yang pernah dia tinggalkan. Jadi setiap hari kita itu kan meninggalkan bekas apa ya, biasanya kalau bapak kira-kira ono gojekannya betul. Biasanya jadi kan kakak nggak grup SMA, grup kampus, mana dia? Mungkin grup tadi. Nah itu masih isinya gojekan. Ya meskipun itu gojek, itu sebetulnya tetap dinilai catatannya, kalau baik, kalau tidak baik ya tidak baik. Maka hati-hati kita, meskipun saya cuma gojek kok, itu gojek Grab Maxim podo mawon. Ya tidak. Nah ini, jadi jangan sampai kita seperti itu, karena semuanya itu yang menentukan kan Gusti Allah kan. Kita percaya betul dengan Allah. Ini bagian dari iman. Karena iman itu ya al-iman yazid wa yanqus, iman itu kadang naik kadang turun, dan yang goda iman itu lebih canggih daripada yang punya iman. Pak iman aja tergoda, apalagi kita tidak Pak iman ya. Kalau yang tidak mungkin malah tidak. Nah jadi seperti itu ya. Nah itu terkait dengan fahsya wal munkar. Jadi ketika sholat kan kita sudah mendeklarasikan diri ke Pak ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini kalau biasanya iftitahnya pakai kapiro kan atau lanjutan ini gitu. Tapi kalau kaidah ini betul-betul ya. Ini bukan persoalan apa tuh Pak dikiranya itu. Kalau baik-baik itu Muhammadiyah, kalau kapiro itu NU. Ini bacaannya kurang. Ternyata kalau gadah ensiklopedi sholat, bacaan iftitah itu wonten 13 macam. Di ono kapiro baik-baik di macam-macam ini. Nah kemudian ya ini kira-kira sing salah sih dan tadi Pak. Ustadz TPA sama guru agama waktu dulu. Nah, termasuk juga wonten mau sing umroh itu teng Mekah niku Muhammadiyah. Orang NU. Kenapa? Orang mau kunut. Saya kunut tidak kunut itu tidak ada hubungannya dengan Muhammadiyah NU kan? Nah, sekarang sudah disuruh kunut nazilah karena Israel gembur Gaza. Jadi, nah disitulah Pak Bu, ternyata yang saya lihat. Setelah kita membaca banyak kitab, banyak buku itu, ilmu kita ternyata belum ada apa-apanya. Saya kemarin baru nuntaskan jilid 1 Fikih Islam Al-Adilatuh karangan Profesor Wahbah Zuhaili.
Selama ini yang saya lupa, yang disebut hukum Islam itu wonten pinten? Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Ternyata tidak hanya 5, wonten 11 Pak. Wah ini benar jadi. Mungkin kalau 5 itu tingkatan SD, SMP gitu ya. Nanti SMA pun tambah melih, perguruan tinggi S1 tambah melih kan katanya kayak gini. Ya terbukti setelah kita ngaji di mana-mana, ilmu ini Gusti Allah ini kalau dirinci kan luar biasa. Nah itu ya. Nah kemudian yang kedua, Allah menjawab zikir. Zikir itu untukmu. Karena dengan berzikir hatimu menjadi tenang. Alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum wa la dzikrillah tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang beriman mereka menjadi tentram dengan berzikir mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang. Kemarin saya sampaikan di sana, orang kalau melafazkan kalimat zikir dengan tidak kalimat zikir, ekspresi wajahnya aja beda. Misalnya jenengan kagum dengan menyebut asma Allah dibanding tidak, itu ekspresi wajahnya kan beda. Ya Masya Allah. Kira-kira pakai tapi kalau ada sebutan asma Allah itu kan Masya Allah. Dan ternyata itu berpengaruh kepada syarat-syarat yang ada di wajah kita. Maka orang kalau suka melafazkan salam itu wajahnya mesti cerah. Tapi kalau orang yang dilafazkan itu isinya kebun binatang, binatang itu kira-kira jadi, nah termasuk yang saya Pak, siapa orang Jepang yang meneliti air. Ternyata air ini kalau dibacain kalimat-kalimat yang baik, maka